Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Profesor Dr. E.N. Yayah Hainilah MPD, dan Ibu Instruktur mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Ibu Maranantia Sukocho MPD. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan topik 5, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada bagian lembar kerja H, Hook and Hold. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Widya Pangesti, kemudian ada saya sendiri, Cherly Anjarsari, kemudian ada Dedi Daryanto, Deka Fitria, dan Dela Julian Anggita. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan saya paparkan bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Saya Deka Fitria akan menjelaskan mengenai persoalan nomor 1, yaitu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Jadi, dalam konteks pembelajaran, konsep Hook and Hold adalah pendekatan yang terbukti efektif untuk menerima minat dan keterlibatan peserta didik serta merangsang pemikiran kritis. Ide dasarnya adalah menggunakan strategi Hook, yaitu untuk menarik perhatian peserta didik, dan strategi Hold, yaitu untuk mempertahankan minat mereka. Berikut ini adalah cara untuk menerapkan konsep Hook and Hold dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk hook atau menarik perhatian yaitu dengan menggunakan cerita pendek, di mana seperti pertanyaan menarik atau gambaran visual yang memukau sebagai cara memulai pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memikat perhatian peserta didik dan membawa mereka terlibat secara emosional. Yang kedua, menghadirkan fakta atau data menarik yang relevan dengan topik pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memicu rasa ingin tahu dan menginspirasi peserta didik untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Dan yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang menarik, seperti video pendek, animasi, atau aplikasi interaktif untuk menyajikan materi pembelajaran secara dinamis dan menarik. Yang kedua, yaitu konsep hold atau mempertahankan minat, di mana yang pertama yaitu dengan menyediakan ruang untuk diskusi dan juga berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dapat berpartisipasi aktif serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi ide dan juga pandangannya. Yang kedua, menerapkan pendekatan berbasis masalah, di mana dalam hal ini peserta didik diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik pembelajaran, yaitu dengan mempertahankan minat mereka karena masalah tersebut memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan ide-idenya, di mana hal ini akan membantu mereka tetap tertarik dan juga termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dengan memanfaatkan variasi dalam metode pengajaran dan juga penilaian. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberagaman dalam pembelajaran. Contohnya, menggabungkan presentasi, diskusi kelompok, dan proyek berbasis tim untuk menjaga minat dan keterlibatan. Yang ketiga, mengintegrasi pendekatan dan strategi yang menarik. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang diperlukan untuk menghasilkan ide-ide besar dan juga kinerja yang bagus. Bagian nomor 2, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting. Dalam pendekatan UBD, konsep Hook and Hold itu mengacu pada strategi untuk menarik perhatian peserta didik dan mempertahankan minat secara keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, beberapa situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas interaktif. Dengan mengadakan kegiatan interaktif seperti permainan peran, simulasi, atau percobaan langsung dapat melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan cerita menarik. Memulai pembelajaran dengan sebuah cerita atau kisah yang menginspirasi dapat membangkitkan minat dan perhatian peserta didik, serta membantu mereka untuk menanamkan ide-ide besar dengan konteks yang nyata. Yang ketiga, memberikan masalah dan pertanyaan menantang. Dengan memperkenalkan masalah yang menantang dan membutuhkan pemikiran kritis dapat memotivasi peserta didik untuk menciptakan ide-ide besar dalam upaya mencari solusi yang inovatif.
Yang keempat, demonstrasi atau eksperimen. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan penelitian atau eksperimen sendiri untuk menemukan konsep-konsep baru dapat meningkatkan minat mereka dan memunculkan ide-ide besar yang inovatif. Selain itu, melakukan demonstrasi atau eksperimen yang menarik untuk menunjukkan konsep atau fenomena yang akan dipelajari dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret dan mempertahankan minat mereka. Yang kelima, mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Mengaitkan pembelajaran dengan minat dan pengalaman pribadi peserta didik dapat membuat peserta didik lebih terlibat dan termotivasi untuk menciptakan ide-ide besar yang berarti bagi mereka. Yang keenam, memberikan tantangan kreatif. Memberikan tantangan kreatif yang memerlukan pemikiran out of the box dapat merangsang peserta didik untuk menghasilkan ide-ide besar yang inovatif dan juga relevan. Terakhir adalah membuat koneksi dengan dunia nyata. Dengan menunjukkan relevansi ide-ide besar dengan situasi atau isu dunia nyata dapat membantu peserta didik untuk melihat nilai pentingnya dan motivasi mereka untuk menciptakan ide-ide besar yang berdampak. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Nah, jadi menurut kelompok kami menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Menurut Roy Kellen, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dapat memberi kesempatan untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Bagaimana caranya? Di situ ada yang pertama relevansi. Relevansi itu memastikan materi yang disampaikan memiliki relevansi dengan nyata, aplikasi praktis atau tren terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Kemudian keterlibatan aktif, melibatkan siswa secara aktif, contohnya melalui penugasan kelompok, permainan peran atau eksperimen. Yang ketiga, pendekatan multisensori. Multisensori itu menggunakan berbagai jenis media seperti gambar, video, audio, atau alat peraga untuk menyampaikan materi. Dan yang nomor 4, kisah dan cerita. Dalam pembelajaran bisa kita sisipkan kisah, cerita, atau contoh-contoh yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Kemudian nomor 5, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang materi yang diajarkan. Kemudian koneksi dengan minat pribadi. Di sini menemukan cara untuk menghubungkan materi dengan minat atau hobi siswa. Kemudian yang ketujuh ada variasi dalam penyampaian. Guru itu mencoba berbagai metode dan teknik penyampaian. Karena setiap siswa itu memiliki preferensi belajar yang berbeda. Kemudian yang nomor 8, fasilitasi penemuan. Memberi siswa kesempatan untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan penelitian. Kemudian yang terakhir ada umpan balik positif. Jadi guru memberikan umpan balik positif yang mendukung kepada siswa ketika mereka menunjukkan minat atau pencapaian dalam memahami materi. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Minat belajar merupakan aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan belajar. Seseorang memiliki dua jenis motivasi atau minat, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Berikut ini peluang-peluang yang dapat menopang minat belajar oleh pelajar ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Membuat suasana yang hangat dan menyenangkan dapat membuat peserta didik merasa dihargai dan mendorong partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui diskusi. Penelitian independen atau proyek kolaboratif dapat meningkatkan minat mereka terhadap materi pembelajaran. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memperluas pemahaman mereka melalui pertukaran ide dan pengalaman. Yang ketiga, menyajikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih intensif. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Hal ini dapat membantu peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Yang kelima, menghubungkan pembelajaran dengan tujuan pribadi dan aspirasi masa depan peserta didik. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi atau minat belajar mereka, contohnya dengan menunjukkan bagaimana pembelajaran materi tertentu dapat membantu mereka mencapai tujuan karir atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keenam, mengakui kemajuan dan prestasi peserta didik atau memberikan afirmasi positif. Secara teratur, hal ini juga dapat membangun rasa percaya diri dan motivasi belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pujian, penghargaan, atau pengakuan atas usaha keras yang telah mereka lakukan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya nomor 5. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan? Terdapat beberapa hambatan yang dapat menyebabkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, kurangnya keberanian untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan. Berikut adalah beberapa di antaranya yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan risiko dan rendahnya imajinasi, antara lain adalah: yang pertama, ketakutan akan kegagalan. Kegagalan seringkali dianggap negatif dan menakutkan, yang dapat menghambat seseorang untuk mengambil risiko atau mencoba hal baru. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Tanpa pengetahuan atau pengalaman yang cukup, seseorang mungkin merasa tidak yakin untuk membuat keputusan atau berinovasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung atau kurangnya role model dapat membatasi seseorang untuk berpikir kreatif dan berani bertanya. Yang keempat, ketidakpastian. Rasa tidak pasti tentang hasil dapat membuat seseorang ragu untuk mengambil langkah baru atau membuat keputusan penting. Yang kelima, kebiasaan dan zona nyaman. Manusia cenderung untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka dan menghindari resiko yang tidak diperlukan. Ini bisa menghambat kemampuan untuk mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, keterbatasan berpikir. Rendahnya imajinasi bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam cara berpikir seseorang. Orang yang cenderung berpikir secara konvensional mungkin kesulitan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru atau alternatif yang tidak biasa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.